Baik, bertemu kembali. Kita lanjutkan video yang ketiga nih ya, untuk membahas saham-saham dengan kinerja terbaik tahun 2020. Saya tambahkan di sini untuk di peringkat 15, saya koreksi menjadi ELSA ya. ELSA di sini mendapatkan return sebesar 129%. Jadi ELSA adalah perusahaan jasa di bidang migas, ya, anak perusahaannya Pertamina, mendapatkan kenaikan harga cukup lumayan ya, 129%. Ini saya masukkan di saham syariah yang mendapatkan return yang cukup tinggi, di ranking 15. Ya. Kemudian berikutnya adalah di ranking 18, saya masukkan ALI ya, Astra Agro Lestari. Di sini sebuah emiten di bidang perkebunan kelapa sawit mendapatkan return atau keuntungan sebesar 124% ya. Yang semula di tanggal 23 Maret 5.500, kemudian akhir tahun 2020 sebesar 12.325 ya. Jadi naik 124%. Ya, ini ke depan emiten perkebunan masih punya potensi untuk melanjutkan penguatan. Ya. Jadi teman-teman sobat saham syariah bisa nabung di emiten-emiten perkebunan ya, ALI. Kemudian peringkat 22, saya lanjutkan, adalah satu emiten properti yaitu BSDE, Bumi Serpong Damai. Di sini naik 66%. Ini adalah emiten di sektor properti, lumayan bagus ya. BSDE ini mendapatkan keuntungan atau return kenaikan sebesar 66% ya. Ya, di tahun 2021 emiten properti diharapkan mulai bangkit. Jadi teman-teman sahabat saham syariah bisa juga untuk nabung atau mengkoreksi saham BSDE ya. Kemudian emiten ranking 23 yaitu LSIP, lagi-lagi di sektor perkebunan. Ini di dalam video yang lain, kami sudah merekomendasikan yaitu ALI dan LSIP ya. Sekarang tren harga komoditas sedang meningkat. Maka dua emiten perkebunan ini layak dikoleksi yaitu ALI dan LSIP ya. LSIP di tahun 2020 sudah naik 65% ya. Jadi di tahun 2021 diharapkan tren penguatan CPO tetap berlanjut dan emiten-emiten di sektor kelapa sawit ini bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi teman-teman sobat saham syariah bisa koleksi LSIP ya, London Sumatera Plantation, di mana bergerak di bidang emiten kebun kelapa sawit. Kemudian emiten ranking 24 saya masukkan, saya pilih SMGR, yaitu emiten di bidang semen ya. Ini Semen Indonesia Persero BUMN, di mana nanti tahun 2021 ketika proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan, maka SMGR juga akan mendapatkan berkah dari proyek-proyek infrastruktur ya. SMGR di tahun 2020 mengalami kenaikan 56% dibandingkan Maret 2020 dengan di akhir tahun 2020. Kemudian emiten di bidang perbankan ya, di luar BRIS, ini salah satu emiten perbankan yang cukup kenaikannya juga lumayan besar, yaitu BTPS ya, Bank Tabungan Pensiunan Syariah ya, BTPN Syariah. Di sini BTPS memberikan return kenaikan 53% ya. Tapi di sini memang BTPS sudah cukup tinggi kenaikannya. Ya barangkali teman-teman yang sudah punya saham BTPS
bisa merelasikan gain ya, karena mungkin 2021 kenaikannya mungkin sudah tidak sebesar tahun 2020 ya. Kemudian Pak Puwon Jati, emiten di bidang properti ya, Puwon. Ini emiten yang cukup lumayan juga di bidang properti ya, di mana kenaikannya adalah 53% ya. Ya, di tahun 2021 diharapkan properti mulai bangkit, jadi teman-teman bisa tetap hold dan koleksi dan saham-saham properti, yaitu Pakuan dan PSDE tadi. Diharapkan tahun 2021 kenaikannya lebih tinggi lagi ya. Kemudian emiten di bidang telekomunikasi, yaitu Excel. Excel menempati posisi 27 dengan mendapatkan return 52%. Ya, jadi telekomunikasi cukup bertahan ya di saat pandemi. Jadi nanti 2021 ketika recovery ekonomi ya diharapkan sektor telekomunikasi juga akan meningkat ya. Nah, Excel, Komindo nih naik 52%. Kemudian emiten berikutnya adalah Astra International ya. ASI di mana mendapatkan return 48% ya. Ya, ini emiten di bidang otomotif mungkin masih kalah ya kenaikannya dibandingkan IMAS, tapi karena IMAS tidak syariah, di sini yang kami pilih adalah Astra International ya. ASI di mana satu grup di Astra di sini perusahaan Astra International otomotif dan beberapa anak perusahaannya cukup bagus nanti ya. Jadi ASI masih bisa dilirik ya untuk tahun 2021 dengan bangkitnya nanti industri otomotif, maka kita bisa mulai koleksi dan nabung saham Astra International ya. Kemudian emiten di bidang pertambangan batu bara, Adaro, ini menempati posisi 29, mendapatkan return dibandingkan Maret 2020 dengan akhir tahun kenaikan 44%. Memang masih kalah dibandingkan emiten batubara yang lain ya. Namun di sini kami pilih Adaro karena syariah dan mungkin nanti tren 21 masih punya potensi untuk mengalami kenaikan ya. Jadi juga bisa teman-teman sahabat saham syariah mengoleksi dan nabung saham Adaro ya. Kemudian emiten ke-30 BUMN tambang yaitu PTBA. Ini juga sama dengan Adaro di bidang tambang batu bara dan beberapa tambang lain ya. Terutama dalam video kami yang lain kami sudah merekomendasikan PTBA sekitar di 2.200-an waktu itu ya. Sekarang tuh harganya 2.810. Jadi mengalami kenaikan 38%. Dan proyek-proyek nanti di bidang tambang yang klasifikasi batu bara ya. Jadi di sini PTBA silakan bisa dilihat di video kami yang lain sebelumnya. Ini kami sudah merekomendasikan PTBA ya untuk mulai akumulasi dan nabung di saham PTBA. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan 38%. Ya, jadi demikian teman-teman coba saham syariah 30 saham pilihan kami yang mendapatkan return yang cukup besar. Di video kami pertama ada BRIS ya, kenaikan 1036% paling tinggi ya dari syariah. Terus sekarang ini Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada Antang ya, ISAT, ACST dan sebagainya. Kemudian saham-saham di bidang konstruksi, Waskita, kemudian PTTP, Adikarya ya. Mungkin bisa melanjutkan kenaikan di 2021.
Kemudian saham-saham di bidang perkebunan, ya, ahli LSIP ini masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan, dan emiten-emiten di bidang konstruksi dan pertambangan, ya. Jadi Pegas, Elsa, ya, ini masih ada PTBA masih bisa melanjutkan kenaikan di 2021, ya. Untuk melihat apakah ini nanti di tahun 2021 masih seperti ini posisinya, silahkan bisa dilihat di video kami berikutnya. Nanti kami akan membahas saham-saham yang berpotensi tahun 2021 mengalami kenaikan yang lumayan, ya, ratusan persen. Jadi silahkan nanti bisa dinantikan dan disimak video kami selanjutnya, yaitu pilihan-pilihan saham kami yang ada potensi, ya, 2021 ke atas itu bisa mengalami kenaikan hingga ratusan persen, ya. Jadi ini cukup menarik dan kesempatan kita untuk bisa mulai investasi di saham-saham syariah. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.